I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai guys, perkenalkan nama saya Nares Felianda Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pembelajaran. Nah, tahukah kalian, di era revolusi industri 5.0 ini, lembaga pendidikan tidak hanya membutuhkan literasi lama, yaitu seperti membaca, menulis, dan juga menghitung, akan tetapi juga membutuhkan literasi baru. Nah, literasi baru yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada literasi data. Literasi ini merupakan kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi di dunia digital. Yang kedua ada literasi teknologi. Literasi ini memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi. Yang ketiga ada literasi manusia. Literasi ini berupa penguatan humanistis, komunikasi, dan juga desain. Nah, berbagai aktivitas literasi tersebut dapat dilakukan oleh siswa dan guru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Pak Nadiem saat berpidato pada Hari Guru Nasional pada tahun 2019 mencetuskan konsep pendidikan merdeka belajar. Nah, konsep ini merupakan respon terhadap kebutuhan sistem pendidikan pada era revolusi industri 5.0. Pak Suyanto Kusumaryono menilai bahwa konsep merdeka belajar yang dicetuskan oleh Pak Nadiem dapat ditarik beberapa poin. Yang pertama, konsep merdeka belajar merupakan jawaban atas masalah yang dihadapi oleh guru dalam praktik pendidikan. Yang kedua, guru dikurangi bebannya dalam melaksanakan profesinya melalui keleluasaan yang merdeka dalam menilai belajar siswa dengan berbagai jenis dan bentuk instrumen penilaian. Merdeka dari berbagai pembuatan administrasi yang memberatkan, merdeka dari berbagai tekanan intimidasi, kriminalisasi, atau mempolitisasi guru. Yang ketiga, membuka mata kita untuk mengetahui lebih banyak kendala-kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam tugas pembelajaran di sekolah, mulai dari permasalahan penerimaan peserta didik baru, administrasi guru dalam persiapan mengajar termasuk RPP, proses pembelajaran, serta masalah evaluasi seperti USBN ataupun UN. Yang keempat, ada guru yang sebagai garda terdepan dalam membentuk masa depan bangsa melalui proses pembelajaran. Maka, menjadi penting untuk dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih happy di dalam kelas, melalui sebuah kebijakan pendidikan yang nantinya akan berguna bagi guru dan siswa. Yang kelima, tidak lagi menjadi gagasan, melainkan lebih pada sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan. Menurut pendapatnya Kim, Dick, and Carey menyebutkan bahwa strategi belajar adalah suatu seperangkat materi atau prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik. Nah, upaya mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun dapat tercapai secara optimal, maka diperlukan suatu metode yang digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Di sini ada set model yang dikembangkan oleh Bruce Joyce dan Merswell. Yang pertama ada model information processing. Nah, informasi processing adalah sebuah istilah kunci dalam psikologis kognitif yang akhir-akhir ini semakin mendominasi sebagian besar upaya riset pengembangan psikologis pendidikan. Model peningkatan kapasitas berpikir ini diarahkan pada pengembangan sebagai berikut. Yang pertama ada daya cipta akal siswa, yang kedua ada berpikir kritis siswa, yang ketiga ada penilaian mandiri siswa dan juga pengembangan, yang keempat ada sosio-emosional siswa sebagai salah satu fenomena ranah rasa siswa. Nah, yang kedua ada model personal. Nah, rumpunan model personal pada umumnya berorientasi pada pengembangan pribadi siswa dengan lebih banyak memperhatikan kehidupan ranah rasa, terutama fungsi emosional. Yang ketiga ada model sosial. Nah, model sosial adalah rumpunan model mengajar yang menitikberatkan pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok individu tersebut. Nah, yang keempat ada model behavioral. Nah, rumpunan model mengajar perkembangan perilaku direkayasa atas dasar kerangka teori perilaku yang dihubungkan dengan proses belajar dan mengajar. Nah, implementasi dari kurikulum yang baik adalah harapan dari setiap pemerintah dalam aktualisasi dunia pendidikan. Pemerintah sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam perkembangan pendidikan seharusnya mempunyai hal-hal yang menjadi perubahan dalam pendidikan.
Nah, inovasi pendidikan hakikatnya adalah bertujuan untuk memecahkan permasalahan dalam pendidikan, sehingga dapat menghasilkan para lulusan yang dapat bersaing dengan perkembangan zaman. Nah, sehingga secara signifikan dapat diidentifikasi beberapa tujuan adanya inovasi pendidikan. Nah, yang pertama ada pembaruan pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap masalah-masalah pendidikan yang meliputi kurang meratanya pelayanan pendidikan, kurang serasinya kegiatan belajar yang bertujuan, belum efisien dan ekonomisnya pendidikan. Terus ada poin yang kedua, inovasi pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dan ekonomis. Nah, keberadaan inovasi dalam pendidikan itu sangat penting supaya ada perubahan yang signifikan dalam lembaga pendidikan. Nah, dalam pendidikan itu terdapat 3 komponen yang harus terus melakukan inovasi. Yang pertama ada guru, kedua ada kurikulum, dan yang ketiga ada strategi pembelajaran. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.